selamat malam semuanya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol gitu ya sama teman kita udah ada di tengah-tengah kita ini ada Kak Ratna Latifah. Nah, teman-teman, katanya jadi dewasa itu perjalanan yang panjang, yang penuh sepi dan rasa sendiri. Bahkan rasanya kita tuh ketika dewasa jadi agak sedikit malas untuk berinteraksi gitu ya. Lainnya juga dalam berinteraksi, energi yang tidak setara membuat kita terlampau lelah untuk berbasa-basi. Tentunya perjalanan dewasa ini kalau kita ibaratkan lagu gitu ya, lagu Ninja Hattori gitu ya, mendaki gunung, lewati lembah gitu ya, tentu nggak mudah gitu, tapi tidak juga sulit-sulit amat. Nah malam ini kita akan ngobrolin perjalanan paling panjang seumur hidup kita, yaitu tentang perjalanan menemui diri sendiri bersama Kak Ratna Latifah. Beliau juga studi di bidang psikologi. Kita bakal ngobrol tentang berdamai dengan diri, dengan sadar, dan bagaimana sih menikmati prosesnya bersama. Juga tentang tadi, bagaimana kita maintain energi saat berinteraksi dengan orang lain. Oke, tanpa bas-bis-bus gitu ya, udah ada Kak Ratna. Hai Kak Ratna, how's your day? Hai, Clara dan teman-teman. Halo, How's gimana? my day? My Hmm, day, ini tuh tengah pekan ya, Sis ya. Tengah pekan antara mau maju nanti Kamis nih, itu hari paling hektik sedunia. hmm. Rabu, Kamis hari paling hektik. Tapi kalau mau mundur kan nggak mungkin ya. Tapi kita tahu setelah hari Kamis itu ada Jumat. Dan habis Jumat ada Sabtu. Udah, pokoknya hari paling indah itu adalah Sabtu. Menuju weekend ya Kak Ratna ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, gimana nih kabar Kak Ratna nih? Jiwa raga sehat kan ya? Nafas dulu, alhamdulillah sehat. Boleh-boleh. Inhale, exhale ya. Iya, baiklah. Oke, jiwa raga berarti udah sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Lahir batin, jiwa raga, pikiran, fisik, dan energi. Lengkap nggak tuh? Alhamdulillah, mantap banget gitu ya. Karena tadi ya di hari ini kita hari Rabu ya kata Mbak Nana kan Nazwa Shihab itu bilangnya Rabu Rindu gitu. Hari ini soal perjalanan panjang gitu ya Kak tentang bagaimana kita menemui diri kita lagi. Nah, by the way sebelum kita bahas-bahas yang berat banget tadi, kalau karate sekarang itu lagi berkegiatan apa nih Kak? Oke, aku aku tuh lagi di apa ya, lagi asik-asiknya ya kalau aku bisa bilang ya. Aku lagi seru-serunya 2 tahun pertama kerja di satu bidang yang sebelumnya itu aku, belum pernah punya pengalaman itu. Jadi bener-bener switching career ke zero pengalaman kayak gitu. Jadi up and down-nya lumayan, tapi kayak kadang mulai terasa asik banget, tapi kadang mulai terasa jenuh, kurang tantangan gitu. Enggak ya, enggak. Jadi aku tuh learning development di satu perusahaan swasta di Banyuwangi. Jadi kalau teman-teman akrab dengan HR, Human Resource, Human Capital, HRD, nah salah satu part-nya itu ada namanya Learning and Development gitu. Wah, seru nih ya kedengarannya karena learning development pengembangan manusia, belajar itu kan memang erat banget ya Kak Ratanya tentang bagaimana kita menjadi manusia yang senantiasa belajar gitu ya. Nah, ngobrol-ngobrolin soal belajar gitu ya, pasti kan dalam proses belajarnya tadi menjadi manusia kita akan melewati sebuah fase, fase dewasa gitu ya. Nah, bicara soal perjalanan menjadi dewasa nih Kak Ratna ya, ada nggak sih hal yang membuat Kak Rana tuh kaget gitu ya ketika menjalani prosesnya? Boleh nih diceritain, Kak? Oke, perjalanan menjadi dewasa yang bikin kaget di perjalanan menjadi dewasa itu adalah ketika kita mulai ngerasa kita dewasa nih, ternyata timeline kita tuh nggak sama sama orang-orang. Kita kira nih ya, kita kira kita bisa achieve itu, targetnya kita di umur segitu, tapi ternyata enggak. Ternyata tuh kita nggak mampu gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang bikin kaget, "Kok gue nggak bisa ya? Kok orang-orang bisa ya?" Kayak gitu. Itu tuh mulai kaget kan, kayak misalnya mulai dewasa tuh mungkin pas pas lulus SMA, pas lulus kuliah itu kan orang punya pilihan-pilihan yang berbeda ya. Kalau SMP, SMA relatif lah ya, pilihan kita nggak terlalu banyak. Nah di situ tuh mulai.
kayak gitu. Terus apa lagi ya yang bikin kaget menjadi dewasa tuh ya tentang timeline sih. Nanti kita udah kerja nih, terus orang-orang udah karirnya di mana, kita masih di mana, masih tentang timeline. Yang kita, kok orang-orang udah segini, kayak gitu. Entah nanti pilihannya dia menikah atau tidak, kan kita punya apa ya, loh kita punya preferensi, terus kita ngeliat orang-orang yang kita jadi referensi, kok dia udah kayak gini ya, kok dia udah kayak gini ya. Nah itu tuh yang bikin kaget ya, thinking, bahan overthinking di situ sih sis menurut aku. Yang aku alami ya, Iya, 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 kayak iya. gitu. Nah, Sepakat awalnya banget. tuh dari situ. Betul, gitu sih. Terus Ya apa kan? lagi ya? Mm-mm. Mhm. Timeline yang bikin kaget dan kita nggak bisa memenuhi, nah itu tuh jadi awal starting point, mungkin bisa jadi akhirnya menyalahkan diri sendiri, mungkin akhirnya bisa jadi give up, no hope, udah deh, no lab deh pokoknya. Bisa jadi kemana mana jadinya, kayak gitu. Itu I sih see. yang aku rasa ya. Mm-mm. Emang ya Kak, kalau ngobrolin soal timeline hidup gitu ya, apalagi di era media sosial yang kita sangat mudah untuk akses, ngintip lah gitu ya, rumput tetangga tadi kayaknya kok dia hidupnya enak-enak aja gitu ya. Sampai itu bikin, kalau anak zaman sekarang bilangnya insecurity gitu ya Kak Ratna ya. Nah, kalau Kak Ratna sendiri pernah nggak sih Kak ngalamin momen yang bikin Kak Ratna tuh insecure gitu ya, sehingga tadi mungkin ngelihat timeline teman-teman yang berbeda tadi dan kaget juga ya ketika proses menjadi dewasa, pernah mengalami fase itu nggak, Kak? Oke, kayaknya Kak Ratna nggak nge-freeze dikit nih ya, guys ya. Oke, nah kita tunggu dulu aja ya, Kak Ratnanya lagi nge-freeze. Lagi out, nanti kita join lagi. Nah, kalau teman-teman boleh nih cerita gitu ya, nanti di kolom komentar gimana kekagetan-kekagetan yang teman-teman rasakan ketika dewasa. Nanti boleh drop di kolom komentar ya. Hai, Hai, I'm wah ini Kak Ratna back. udah kembali. Oke, Alhamdulillah ya guys Iya, ya. Oke, semoga tadi aman nih jaringan nih ya selanjutnya. Tapi mungkin kalau misalnya betul nanti sih. Hmm, keputus-putus ya nggak apa-apa, ini adalah bagian dari pendewasaan kan sis ya. betul banget. Unexpected things tuh bisa aja kapan aja muncul ya. Betul-betul, aku sepakat banget nih, Kak Ratna. Anyway, Kak Ratna, tadi kan ngobrol soal timeline orang kan beda-beda gitu ya, Kak. Apalagi di zaman sekarang itu kita mudah banget untuk mengakses, mengintip gitu ya, timeline dari orang lain, bisa dari media sosialnya gitu ya, ataupun kabar-kabar yang dia bagikan gitu. Nah, Kak Ratna pernah di fase yang masih nggak sih sama diri sendiri gitu ya, ketika timeline teman ataupun orang sekitar gitu ya yang rasanya membuat Kak Ratna tuh jadi blaming kayak mungkin kita semua pernah ngalami fase yang kayak kok kita gini-gini aja ya, kok jalannya mulus banget kayak jalan tol, sedangkan kita kayak jalan kabupaten yang nggak pernah dibenerin gitu ya Kak Ratna ya. Gimana nih Kak? Ada nggak nih Kak proses atau masa-masa seperti itu? Oke oke. Balik dulu nih ke jalan kabupaten yang nggak pernah dibenerin, kita nggak mention nama kota ya guys. Betul betul betul. Jadi viral gitu ya, tapi kan kebanyakan Viral seperti itu ya. susah. Hmm. Oke, pernah nggak sih? Pasti jawabannya pernah ya. Tapi lebih ke mikirnya gini, oke, kok gue nggak bisa ya? Kok gue belum ya? Kok gue belum sampai ke situ ya? Tapi itu nggak ada dalam pikiran aku yang kayak, oh kok dia semulus itu ya? Aku yakin dan percaya setiap orang punya battle-nya masing-masing dan pasti punya kerikilnya masing-masing. Yang lebih aku highlight adalah orang-orang kenapa bisa ngelewati masalahnya ya? Orang-orang kenapa bisa ya ngelewatin apa yang mereka lakukan? Gimana sih cara mereka bangkit biar mereka tuh tetap jalan lagi kayak gitu. Nah, sometimes itu bikin kita ada semangat gitu ya dari orang-orang. Tapi sometimes juga orang ngelihat orang bisa ngelewatin challenge yang mereka tuh juga jadinya nyalahin diri sendiri. Aduh kocak banget ya memang menjadi dewasa ya. I see. Makanya aku jadi tertarik nih menjadi motivasi, tapi kadang juga kita nyalahin diri Hmm. sendiri. Nah, kalau dalam prosesnya Kak Ratna, menyalahkan diri sendiri tuh yang seperti apa nih Kak Ratna? Sesimpel gini, sesimpel wording aja sih sebenarnya kayak, "Loh kok nggak bisa ya?" Kayak gitu. Apa emang nggak bisa ya? Apa emang gua nggak bisa ya? Apa emang jalannya emang gua nggak di situ ya? Kayak gitu.
Tapi gue kadang nyadar juga sih emang kayak banyak hal yang harusnya gue lakuin tapi nggak gue lakuin kayak gitu loh. Kan kita tahu ya ininya kita ya, retak-retaknya kita, terus kayak apa sih buruk-buruk jelek-jelek kita kan kita tahu ya kan, lo kayak gini tuh karena ini nih kesalahan lo kayak gini nggak konsisten yang ini nih, kita tahu itu sis. Nah, part menyalahkan diri sendiri yang paling apa yang paling sakit itu adalah ketika kita tahu kesalahan kita dan kita tuh kayak benar-benar itu adalah satu hal yang kita struggling di situ dan kita benar-benar bingung ini mau digimanain, diri gue yang ini mau digimanain kayak gitu. Gitu sih tuh kayak kesel sih, lebih kesel sama diri sendiri sih. Kayak lo kok gitu-gitu. I see, I Itu see. sih. Karena pasti semua orang ngerasain ini juga ya, Kak. Karena kita tuh udah tahu tuh kadang ya, Mm-mm. aduh, aku tuh Ah, misalnya bolongnya di bagian ini, aku udah effort di bagian ini. Tapi betul. ya namanya tadi ya, perjalanan yang tidak Ah, ah, semulus ah. jalan tol, itu Mm-mm. nyemplung aja tuh. Mungkin sialnya kita lagi Aduh. nyemplung di sana. Nah, kalau misalnya bicara tentang mitigasi resiko dan segala macam, mungkin kita lebih tahu karena Hmm. itu kan petnya kita gitu ya, Kak. Tapi yang aku Hmm. ingin tanya ini sama Kak Ratna, hal ini menjadikan Kak Ratna jadi sulit nggak sih berinteraksi sama orang lain? Karena dengan diri sendiri Hmm. aja kan kita kadang bukan nolak ya, cuma kadang agak struggling gitu ya memahami diri sendiri gitu. Itu membuat Kak Ratna sering nggak sama orang lain? Kita jadi menjaga jarak gitu ya maksudnya atau misalnya struggling Betul interaksi sama banget. orang lain ya. Mm-mm. Gimana ya sis ya? Pasti ada masa-masanya kita struggling ya as orang yang aku mengakui aku adalah orang yang cukup apa ya, cukup butuh waktu adaptasi yang panjang untuk ngebangun kedekatan sama orang kayak gitu. Jadi yang aku amati tuh adalah yang aku amati adalah ketika aku firm nih sama diri sendiri itu biasanya nih satu hari aku bisa tuh melewati gimana pun ketemu orang interaksinya kayak gimana bisa sabi gitu. Tapi kalau misalnya tuh kayak eh pagi hari aja udah kacau sama diri sendiri tuh no hope deh. Pokoknya sampai malam, sore malam itu no hope lah pokoknya. Biasanya ya, tapi kan kita tetap ada apa ya? Ada hal-hal yang mungkin kita punya emotional coping gitu kan yang biasa kita lakuin kayak gitu-gitu sih. Jadi pasti sih. Jadi kalau misalnya kalau aku ya nandainnya kalau aku lagi baik sama diri sendiri nih, lagi on track nih, apa yang aku pengen bisa tuh berimbas ke interaksi aku sama orang lain yang juga baik kayak gitu. Tapi kalau misalnya tuh emang lagi down, emang lagi kacau tuh, biasanya interaksi sama orang lain juga kacau kayak gitu. Tapi tetap ada hal-hal yang apa ya, oke, tenang dulu, santai dulu, coba nafas dulu lah intinya kayak gitu. Ya udah, kita coba balik lagi kan. Kan kita nggak mungkin selamanya mengurung diri kan ya sih, apalagi dunia pekerjaan kan kayak gitu. Itu Wah, ini sih. menarik nih. Oh, menarik banget nih, Kak Ratna ya. Jadi, memang poinnya adalah tentang bagaimana kita maintain respon kita dulu gitu ya. Membuat diri kita tuh ready dulu untuk berinteraksi sama orang lain gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita udah ready nih gitu ya, udah oke sama diri kita sendiri, ketika berinteraksi sama orang lain juga akan lebih mudah. Nah, Kak Ratna, tapi pernah nggak sih ngerasain momen Hmm. gitu ya, ketika kita dalam kelompok atau kita ketika interaksi sama orang lain gitu ya. Sometimes kita kan ketemu juga sama orang yang energinya lebih besar dari kita gitu ya. Katakanlah orang yang dominan gitu ya, Kak. Mungkin nih kita Hmm. kan udah nyiapin diri kita gitu ya, Kak. Tapi kadangkala saat proses interaksi ini ada orang yang energinya lebih besar sehingga membuat energi kita tadi keserap gitu kan. Jadi bukan kita nggak mau bersosialisasi atau nggak mau berinteraksi, tapi energinya udah habis duluan gitu ya. Nah, itu kalau di psikologi itu ada nggak sih Kak teorinya kenapa bisa seperti itu Kak? Hmm. Apa ya? Aku tuh sebenarnya tuh belum pernah baca ya sis ya. Dan akhir-akhir ini lagi juga jarang baca jurnal psikologi dan lain-lain yang bisa kita jadiin referensi ya. Cuman ini random ya, maksudnya nggak ilmiah juga, nggak yang mungkin nanti teman-teman bisa cari sendiri lah ya. Cuman aku ada satu ini sis, kalau kamu tahu, kita dulu di SMA pernah belajar kan, setiap benda itu pasti punya energi, ya nggak sih? Setiap benda itu punya punya atom dan atom tuh punya Hmm. energi kayak gitu loh. Nah, dia itu tuh setiap benda itu akan memancarkan energi dan kayak gitu juga orang-orang kayak gitu. Coba deh kita bedain gini.
cara bedain setiap orang punya energi apa enggak itu kayak gini. Ada nih orang yang duduk diam terus kayak cemberut kayak gitu. Pasti kita kayak ngerasa nggak safe kan. Maksudnya kita nggak attract buat ngobrol sama dia kan. Terus kalau misalnya ada orang yang, hai, selamat pagi, Clara, apa kabar? Itu kan kayak kita ngerasa, kok nyampe ya gitu. Aku nggak tahu gimana cara jelasnya, pasti ada penjelasan untuk itu kan. Tapi sesimpel ngelihat bahasa tubuh orang aja, lihat senyum orang apa enggak aja, itu kan nyampe ke kita itu kan bukan berupa, pasti berupa energi kan sis, yang kita nggak bisa lihat kan, tapi nyampe, ya nggak sih? Kayak gitu. Jadi Sepakat banget. aku nggak tahu ya, nggak pernah baca juga dan kayak itu ya. Jadi bisa dicari sebenarnya tuh energi kayak gitu ada nggak sih sebenarnya? Tapi karena kita adalah benda yang benda itu memancarkan energi kalau di fisika gitu ya di ilmu alam, ya udah, I think sih kayaknya itu ada sih. Gitu. Ya, bener banget. Bener-bener. Aku juga ngerasain hal yang sama nih, Kak. Hmm, Nah, jadi kalau misalnya ketemu sama orang yang ready, tapi ini orang mana gitu ya keridiannya, dia ready nggak gitu ya, dia oke hmm. nggak kalau diajak berinteraksi seperti itu. Nah, kalau Kak Ratna sendiri punya nggak pengalaman berinteraksi sama orang yang energinya itu menyerap energi Kak Ratna? Jadi belum interaksi apa-apa tuh kayak udah capek banget gitu ya. Mungkin kalau aku kan kayaknya kondangan rame atau mungkin kayak kondisi konser gitu ya. Jadi kayak udah Mhm, capek gitu. Nah, pernah nggak Kak Ratna ngalami hal itu? mhm. Sering banget, tapi ada kondisi yang aku bisa maintain itu. Jadi sedikit cerita, di kantor aku tuh aku punya satu satu apa ya, kayak satu peers gitu ya. Gila, kalau misalnya dia ada di kantor tuh ya, ada di kantor tuh aku tuh kayak, dia nggak ngapa-ngapain sis, dia diem aja, tapi energi itu besar banget. Yang kayak, aduh males deh ke kantor kalau ada dia. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak salah, enggak. Cuman mungkin eh, kita ngelihat energi itu tuh bisa jadi tuh dari pengalaman kita interaksi sama dia. Jadi tuh yang ada di benak kita adalah, oh energi dia besar banget. Nah bisa jadi itu dari interaksi-interaksi kita sebelumnya sama dia. Yang mungkin waktu itu tuh kalau di pengalaman aku ya, yang mungkin adalah si Mbak ini tuh nanyain pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku tuh datar banget. Cara dia nanya tuh datar banget. Jadi aku kan merasa terintimidasi kayak gitu. Apalagi waktu itu aku misalnya anak baru juga gitu. Jadi tuh aku ngerasa, wah ini Mbak ini menyeramkan kayak gitu. Akhirnya berbulan-bulan informasi itu ada di otak aku sampai akhirnya aku confess ke dia. Jadi tuh ada satu event ya. Jadi satu event di annual meeting tempat aku itu. Jadi kita disuruh untuk say thank you ke orang-orang yang menurut kita itu bermakna di hidup kita selama 1 tahun ini di kerjaan kita kayak gitu. Terus aku bilang, aku say thank you sama dia di satu secari kertas gitu loh sis. Thank you ya udah ngajarin aku. Sebenarnya itu sebenarnya modus antara modus dan emang say thank you. Tapi sejak ngobrol sama dia tuh aku menjadi untuk latihan jadi berani gitu loh sis. Nah, terus aku bilang thank you ya udah ngajarin aku secara nggak langsung untuk menjadi bold dan courage kayak gitu aku bilang. Tahu gak sih setelah itu apa yang terjadi? Apa Besoknya tuh? dia dia kayak dia bilang ke aku, thank you ya udah ngasih gue ini gitu. Terus aku nanya, Mbak lu nggak nanya gue kenapa gue say thank you ke lu Mbak gitu. Terus dia nanya, oh ya kenapa? Terus aku ceritain sis. Nah dari ngobrol itu akhirnya aku tahu, aku bilang kan, gue kalau lu ke kantor Mbak, gue tuh takut banget. Energi gue habis kayak gitu. Terus, masa? Kayak gitu. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol-ngobrol. Udah, sejak saat itu sis, ketika aku udah nyampein apa yang aku rasa, dan dia udah tahu apa yang aku rasa, perlahan tuh apa ya, energi yang intimidating tuh ternyata mulai pudar gitu loh sis. Gitu, jadi tuh kayak oke udah mulai enak nih kerjanya gitu sih. Jadi I think sih kalau dari yang kayak gitu-gitu mungkin menurutku aku belum kenal dia, belum cukup kenal dia aja, belum cukup banyak ngobrol aja. Itu yang membuat aku berpikir kalau dia itu menyeramkan dan intimidatif. Meskipun memang menyeramkan dan intimidatif bisa jadi kan. Iya, iya, Gitu. iya. Ternyata Gitu pola sih.
pola interaksi, pola komunikasi orang bisa sepengaruh itu ya Kak, dengan energi yang kita serap, energi yang kita dapatkan, bahkan itu jadi melekat gitu ya di ingatan Mhm. kita gitu ya. Jadi kita punya istilahnya punya frame tersendiri ya untuk orang ini, Iya, ah udah jadi males betul gitu ya karena betul. dia Betul betul. intimidatif gitu ya. Jadi balik ke karakternya juga seperti itu. Itu Eee, menarik nih. Sekarang berarti kalau misalnya Kak Ratna ketemu orang yang ngerasa, oh dia lebih dominan nih, energinya lebih besar gitu mhm, ya. Kak Ratna punya mhm. cara tersendiri nggak untuk maintain energinya Kak Ratna? Oke, nice banget nih. Biasanya kalau pertemuan pertama dan dia energinya besar, aku akan diam tuh biasanya. Lebih banyak diam, mengamati, terus, kayak mungkin kita ngobrol kan, poin-poin yang dia excited dan aku excited, itu akan jadi highlight bagi aku. Yang nanti tuh ketika aku excited kan aku energinya juga besar ya. Nah di situ tuh kita bakal ngobrolin itu kayak nyampe gitu energinya. Itu kalau di pertemuan pertama. Kalau ternyata di sehari-hari dan temen aku lagi high banget energinya dan aku lagi low, biasanya tuh aku nyiapin diri dulu sih. Aku tahu nih misalnya hari ini aku punya meeting dan akan ketemu temen aku yang emang energi high banget, ya udah dari pagi mungkin aku akan nyiapin diri sih, Sis, gitu. Jadi itu 2 hal ya, kalau lagi ketemu, ya udah kita kita observasi dulu, di mana poin-poin yang mungkin kita bisa nyambung kayak gitu. Terus yang kedua, emang preparation buat ketemu orang itu kudus sih. Aku as an introvert yang emang sering kehabisan energi kalau ketemu orang, ngobrol sama orang, tapi aku sebenarnya suka ngobrol sama orang, itu kan dilema ya, Sis. Ketika kita Betul. ngobrol nih, hilang nih energi kita, tapi kita suka somehow. Ya nggak sih? Itu dilema banget. Jadi udah kudu persiapan sih. Sepakat, sepakat, sepakat banget Tuh. nih. Kayaknya menarik sekali nih. Berarti yang bisa kita maintain balik lagi adalah respon diri kita gitu ya. Kalau kita ngerasa, wah ini energinya nggak seimbang nih gitu ya, kita seimbangkan, kita, Mhm. kita cari dulu satu yang sama gitu ya, satu frekuensi yang sama gitu ya. Kayaknya benar tuh kata orang ya, kalau Mhm. misalnya mau komunikasi kan harus nyamain frekuensi dulu ya, biar nyambung, biar enak, biar tadi Betul. sama-sama pertukaran Mhm. energinya sama gitu ya. Nah, persiapan diri juga Mmm. harus matang juga ke kitanya gitu ya, karena kita yang bakal ngerespon. Karena nggak enak juga ya kalau ada orang yang lagi serius cerita gitu ya, atau dia antusias menceritakan, respon kita kayak ngantuk kan nggak enak juga ya, Sis ya, teman-teman ya. Oke, nah, balik lagi kalau ngomongin soal interaksi nih Kak Ratna ya, karena kayak nge-free lagi, teman-teman aman ya? Oke. Nah, kita tunggu Kak Ratna. Ini Kalau aku ngomongin sampai interaksi kan pasti mhm, aman? Oke. Nah, mhm, jadi kalau misalnya ngomongin interaksi gitu ya, kita akan tiba di titik tadi kan, oh udah tahu nih bagaimana maintain energi ke orang mhm, lain gitu ya. Udah tahu bahwa, oh sometimes kita sama diri kita, tapi kita nggak boleh juga nge-gaming diri kita sendiri gitu ya. Nah, mau tanya prosesnya Kak Ratna gitu ya, ketika berdamai dengan up and down, mungkin terkait insecurity-nya seperti apa gitu, Kak? mhm. Tadi kan punya insecurity, interaksi sama Proses orang yang dominan gitu, betul, mhm. Proses berdamainya mungkin sih, nggak tahu ya, aku rasa proses berdamai itu kita akan lalui tuh, selanjutnya selanjutnya selanjutnya. Karena pasti kita akan ketemu berbagai orang kan, berbagai situasi yang mungkin kita juga kudu berdamai dengan itu semua kan. Bukan berarti kita hanya berdamai dengan hal-hal yang buat kita trauma, ya nggak sih? Tapi hal-hal mhm. yang mungkin kita nggak agree sama itu bisa jadi kita perlu berdamai juga. Gitu. Jadi, apa ya, kalau berdamai dengan hal-hal yang aku takutin, yang aku jadi insecurity, yang aku khawatirin, sebenarnya aku masih belum selesai dengan itu. Yang dia tuh datang dan pergi kayak gitu-gitu sih, tapi tetap kan kayak kita berupaya kan ya. Saat ini tuh aku lagi belajar, sebenarnya, aku lagi belajar untuk nge-track, random negative thought yang datang di aku. Jadi kan random negative thought itu tuh, oke tiba-tiba datang nih, misalnya, "Oh dia marah ke aku karena emang aku nggak becus, berarti aku nggak kompeten ya?" Kan akhirnya random thought-nya muncul, "Aku nggak kompeten ya?" Nah, aku tuh lagi belajar untuk, apa iya aku nggak kompeten? Apa iya karena aku nggak kompeten dia marah?
jangan-jangan bukan karena itu loh, kayak gitu. Kan ketika kita bilang ke diri kita, kita nggak kompeten, itu kan menyakitkan sekali ya nggak sih? Ada orang-orang dengan trauma tertentu yang kalau misalnya dia bilang orang apa sih namanya, kita nge-judge diri kita tuh nggak kompeten, itu sakit banget rasanya, kayak gitu. Jadi tetap sih mengurai itu jadi kayak ini bener nggak ya? Ini bener nggak sih sebabnya? Apa karena apa jangan-jangan bukan karena itu gitu. Kayak contohnya misalnya ada orang terus kita lewat kan, terus dia nggak balas senyuman kita. Terus loh, kok dia nggak senyum balik ke gue ya? Jangan kayak gitu kan, terus kayak loh, gue ada salah apa ke dia kayak gitu gitu. Akhirnya kan kita kemana-mana kan pikirannya. Nah itu tuh aku lagi belajar untuk menyetop itu dan menanyakan balik ke diriku, loh bisa jadi nggak sih sebenarnya dia emang nggak lihat aja kayak gitu. Bukannya dia bisa jadi dia emang minus aja terus dia nggak kelihatan akunya karena kita nggak sedekat itu jaraknya kayak gitu gitu sih. Jadi belajar untuk mencek ulang random thought yang datang ke otak kita, ke pikiran kita kayak gitu. Karena dengan kita ngecek lagi kebenarannya, nanyain fakta-faktanya, kebenarannya, kita jadi tahu. Bisa jadi yang kita persepsiin tuh bukan itu sebenarnya kayak gitu. Emang sih nggak gampang ya, tapi kayak oh ternyata bisa kayak gitu. Dan itu akhirnya jadi melegakan gak sih buat kita? Itu sih yang aku rasain, sis. I see. Oke, jadi kita memvalidasi dulu gitu ya. Ini kenapa gitu ya? Kenapa aku Mm-mm. merasakan hal ini gitu ya? Mungkin kalau teman-teman pernah tahu apa namanya ada lingkaran emosi gitu ya, marah, ditarik dulu nih marahnya kenapa gitu ya. Ibarat kata kayak pohon masalah juga gitu ya kan. Fokusnya batangnya aja atau di masalahnya aja. Terus jadinya dampak Mm. adalah tadi ya misalnya bong gitu ya jadi dampaknya langsung ke lambung padahal kita lupa tuh akarnya gitu ya Mm-mm. akarnya kenapa nih dia engos gitu ya apa main minus gitu ya matanya gitu ya Iya. apa dia juga nggak ngeh ada kita bisa jadi gitu kan ya karatnya ya nah selain apa namanya hal-hal memvalidasi perasaan kita gitu ya sebagaimana cuma itu juga yang bisa kita kontrol gitu ya Mm-mm. kak sebagai manusia karena pernah nggak sih memvalidasi ke yang bersangkutan gitu jadi kayak misalnya gitu ya, Mm. katakanlah aku ketika lewat tadi nggak negur Kak Trana, karena saya pernah nggak melalui proses kayak, kayaknya aku harus kasih tahu dia, dia ngomong sama Mm. dia soal Mm. hal-hal yang mengganggu tadi, seperti itu Kak. Pernah banget, pernah banget. Tapi confess-nya bukan bukan ini ya, sis. Bukan menanyakan kamu kenapa. Jadi tuh, masih kedengaran nggak ya suara aku? Aman, aman, aman. Oke. Jadi tuh gini, jadi tuh aku dalam sebuah meeting tuh ya. Terus aku merasakan aku tuh kok nggak bisa apa-apa ya kayak gitu. Nah, temanku ada satu temanku nih, kok dia terus ya yang bisa ngasih solusi, kok dia terus yang kayak aktif banget segala macam, pokoknya semuanya diurusin sama dia. Terus aku ngerasa tidak berguna, useless, apa segala macam kayak gitu-gitu. Nah, yang aku lakukan adalah aku bilang ke dia, sis, aku tuh setelah berbulan-bulan ya, kayak misalnya 3 bulan, 4 bulan kayak gitu kan, nggak nyaman juga kan di aku. Aku udah journaling sendiri, tapi juga kadang membaik, kadang enggak, kayak gitu. Akhirnya aku bilang ke dia, sis, aku tuh ngerasa gini-gini kalau misalnya ada di satu meeting sama kamu, aku ngerasa insecure, aku merasa minder karena kamu ngelakuin ini semua dan aku nggak bisa, aku bilang kayak gitu. Jadi itu mungkin confess, yang aku bilang itu hal yang apa yang aku rasain. Nah, baiknya temen aku ini, dia ngasih validasi. Eh, jangan gitu, kamu kan udah ngerjain ini. Di project ini tuh emang aku yang as leader. Dan kamu tuh udah ngerjain dengan baik apa yang emang bagiannya kamu, kayak gitu. Jadi mungkin itu yang akhirnya bikin aku, oh iya ya, kayak gitu. Oh ternyata oh ya ada yang aku lakuin kayak gitu sih. Jadi aku bilang apa yang aku rasain dan ternyata itu melegakan juga. Nggak hanya berputar-putar di kepalaku. Itu sih lesson learn 2023 2023 atau 2022 yang menurut aku tuh oh iya, aku tuh kudu confess ke orang-orang yang emang menurut aku butuh kayak gitu. Gitu sih sis. Jadi itu ternyata lebih melegakan.
dan aku nggak jadi bingung sendiri gitu. Mm-mm. Karena kadang tadi ya Kak, pikiran-pikiran random negatif kepala kita gitu ya. Khawatir itu kan hanya di kepala kita. Kalau misalnya tentang diri kita, mungkin kita gampang ya untuk validasi tadi menarik ya, kenapa ya masalahnya gitu. Tapi kalau berinteraksi sama orang lain, kita ya Hmm, sah-sah aja gitu konfirmasi. Biar kita nggak usul juga gitu ya sama dia, nggak asumsi gitu ya. Bisa jadi kan betul. kayak, ini dia sombong, padahal itu asumsi kita aja gitu ya. Ini menarik banget. Jadi Hmm, jangan ragu untuk menyampaikan gitu ya asumsi-asumsi tadi ke orang lain. Tentu dengan cara yang ya Kak, gak jadi ribut gitu khawatirnya langsung kayak ngelabrak. Kamu bener gak juga gitu ya, betul. yoi. Jadi harus dengan cara yang baik juga. Nah, Kak Ratna, tadi kita kan udah ngobrolin proses dalam diri ini yang bertumbuh secara yang daun-daunnya gitu ya, tentang berdamai dengan insecurity, sulit untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Nah, kita tuh jarang banget ngobrolin soal bagaimana sih posisi kita ketika lagi up gitu ya, lagi di atas gitu ya, lagi di atas awan lah gitu ya. Karena kita jarang juga kan mengapresiasi diri kita kayak ya kayak tadi nih Kak Ratna bilang, iya aku kadang ngerasa kayak padahal kok aku gini-gini aja tuh teman-teman yang lain juga ngerasa kayaknya padahal aku good job kok tadi validasi orang lain gitu ya. Nah, pada proses Kak Ratna gitu ya, ketika lagi up gitu, lagi di atas angin katakanlah gitu ya, hal-hal apa saja sih yang Kak Ratna rasakan dalam prosesnya gitu ya? Terus adakah kayak mungkin rasa-rasa yang kayaknya gue worth it mendapatkan ini gitu ya, atau ini menjadi bagian dewasa yang gitu. Ini kenapa mulu banget nih? Ada apa nih gitu? Gimana Kak Ratna menyikapi ketika diri Kak di posisi atas Kak? Oke, menarik ya sis pertanyaannya. Maksud aku tuh jarang pas ngobrol tuh jarang mendapatkan pertanyaan ini karena kita setuju tadi yang kamu bilang, kita sering bahas hal-hal yang memberatkan kita, hal-hal yang intinya yang membuat kita tuh ya down lah intinya kayak gitu. Nah, menjawab pertanyaan kamu yang pertama tadi, apa sih yang aku rasakan gitu ya, yang bisa jadi orang-orang juga rasain ya, pas kita tuh lagi bisa achieve something atau lagi bisa bikin karya. Bikin satu karya tuh kan menurut kita tuh achievement ya. Ya nggak sih, Sis? Nah, saat lagi di Betul banget. atas tuh saat bikin karya terus bisa achieve something, saat sesimpel ya, satu hari itu produktif atau misalnya paginya itu produktif banget, itu kan kita ngerasa tuh kita lagi di atas banget nih. Oke, mood gue bagus, fisik gue oke, pikiran gue tenang, damai. Yang ada dalam benak aku adalah, oke, I can do everything yang datang hari ini. Apapun aku yakin aku bisa insya Allah. Biasanya itu sis. Oh ternyata tuh gue bisa ya kayak gitu. Jadi validasi-validasi energi yang kayak gitu biasanya tuh didapatkan dari hal-hal yang tadi aku bilang, achievement, selesai mengerjakan tugas, hari kita itu produktif. Nah itu yang biasanya kita rasakan. Kita ngerasa, oh kayaknya bisa deh. Kayaknya gue bisa one day bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kayak gitu tuh kalau misalnya kita lagi on banget gitu loh. Ya nggak sih? Betul, Kayak betul, betul. gitu. Jadi lebih banyak afirmasi positif ke diri gitu ya, Kak, validasi Iya, diri gitu ya. Hmm. betul. Itu kalau kayak gitu. Terus apa tadi pertanyaan kedua aku agak miss. Nah, pengalaman Kak Ratna nih, Hmm. ketika achieve sesuatu gitu ya, sehingga itu jadi maintenance energi kita gitu, Kak. Gimana, Kak? Maksudnya pengalamannya ya, ada pengalaman pengalaman seperti apa yang Nah, menurut aku tuh waktu itu lagi-lagi di atas banget gitu ya. achievement Oh ya tadi banget. aku Iya, betul. achievement banget. Terus aku mikir, oh gue worth it nih nggak dapetin ini ya, I deserve it gitu kan ya nggak sih maksudnya. Mungkin ini kali ya sis ya, sebagai seseorang yang aku lama tamatnya, aku sempat mention ya pas kita ngobrol-ngobrol sebelumnya, aku 6 tahun tuh baru tamat dari psikologi. Aku tuh tidak menyangka bisa kayak dalam waktu nggak sampai ya 2 bulan, 3 bulan, akhirnya aku dapat pekerjaan pertamaku dari aku, selesai kuliah. I mean adalah, oh ternyata tuh itu ya, maksudnya aku thanks God gitu ternyata aku bisa kayak gitu. Itu sih sis yang pertama, terus yang kedua kayak misalnya aku mau resign nih, terus akhirnya aku memutuskan untuk switching karir. Meskipun dengan apa sih namanya pengalaman yang nol, ternyata ada nih perusahaan yang ngelirik gue.
kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang kayak ngerasa kalau misalnya aku lagi down ya, dulu kan waktu lo nggak bisa apa-apa tuh ada aja gitu loh. Ternyata lo bisa dapetin ini. Oh ternyata lo bisa kayak gini-gini. Loh terus sekarang apa yang lo khawatirin kalau misalnya lo mulai hal baru lagi? Kan lo udah punya resourcesnya, anggapnya kayak gitu kan. Sebelumnya udah terbukti kok kayak gitu. Jadi itulah kira-kira sis yang kayak oh iya ya ternyata gue bisa kayak gitu. Halo Udah lagi. sis, Aman masuk Kak. boleh Gimana? nggak ya. Aku pindah duduk sejenak biar jaringannya agak lebih oke. Sebentar ya, Boleh dong, boleh dong, aku boleh stop dong. di. Oke. Nah, oke. Oke. Baik. Nah, oke. Tadi kan Karna juga udah sharing gitu ya, bagaimana Hmm, pengalamannya ketika lagi di atas angin gitu ya, lagi up-upnya banget, lagi semangatnya banget mengapresiasi diri gitu ya, Kak Ratna ya. Nah, Kak, boleh diceritain lagi nih, Kak. Karena aku tertarik banget nih, Kak, ini. Kadang kan kalau untuk mengapresiasi diri sendiri itu ya, kita tuh jarang banget untuk konsisten, Kak. Karena kita seringnya tadi blaming ke diri sendiri, ngerasa insecure, ngerasa kurang mulu gitu ya. Nah, kalau Kak Ratna sendiri ada nggak sih kegiatan gitu ya atau rutinitas yang Kakak lakukan dalam hal mengapresiasi diri tadi? Mumpung gitu ya lagi kondisi lagi di atas seperti misalnya kan kalau kita lagi di atas angin kan sangat mudah berpikir positif ya, sis. Gimana nih kalau Kak setuju, Ratna? setuju banget sih. Ah, gimana ya? Yang biasa, nggak biasa juga sih. Kadang-kadang aku lakuin. Kalau aku ngerasa butuh, aku lakuin gitu sis. Yang aku lakuin tuh adalah morning meditation sih sis. Morning affirmation. 5 menit aja tuh kayaknya sih sometimes cukup. Karena itu akhirnya kan afirmasi positif yang ternyata itu ketika kita bilang ada dengan maksudnya dengan ini ya hadir utuh gitu lah ya intinya kayak gitu dengan ya tanpa mengerjakan hal-hal lain ternyata itu ternyata bisa ningkatin mood kita. Itu sih jadi kalau emang lagi butuh afirmasi atau aku tuh biasanya ini lakukan morning affirmation atau enggak aku tuh suka gini sih ini apa sih namanya butterfly hug, tau nggak butterfly hug? Tahu kan? Jadi tuh itu kayak, oke, good job, kayak gitu tuh kayak, aduh itu hal yang aku bener-bener cukup sering rasain sih. Cukup aku sering praktekin sih itu. Gitu. Terus apa lagi ya? Oh ini, kalau misalnya itu kan untuk afirmasi biar kita pas lagi di atas terus kita menginternalisasi semangat ya. Tapi kadang ada juga yang semangat kita itu ada 3/4 sih. Maksudnya nggak full satu dia. Jadi tuh, ini, kamu suka ini nggak sih, suka karaoke nggak sih? Suka, pas kayak misalnya pagi hari dengerin musik yang kamu suka. Nah, itu tuh menurut aku tuh bisa jadi salah satu ningkatin mood sih, gitu. Jadi kayak kita mau beres-beres tuh di pagi hari kan. Nah, itu tuh menurut aku oke sih. Kadang tuh dengan kita menggerakkan badan tuh kayak itu ada energi yang masuk kayak gitu-gitu. Begitu sih. Atau apa lagi ya? Kalau aku pas lagi semangatnya olahraga tuh aku biasanya olahraga gitu. Wah, ini menarik nih ya, afirmasi pagi gitu ya. Aku juga sepakat nih karena aku juga kalau misalnya lagi bad mood gitu ya, aku dengerin Hmm. lagu favoritku. Aku punya lagu Eh, kebangsaan hmm. tersendiri Apa gitu tuh? ya Boleh untuk di-share nggak? Aku meningkatin jadi mood. kepo. Boleh banget apa namanya lagu Sal Priadi yang judulnya Dalam Diam. Aku nggak tahu kenapa, nanti boleh Oh, teman-teman juga dengerin ya Dalam Diam. oke. Itu tuh Menarik, menarik dalam diam. pokoknya ngedengerin itu tuh kayak ngerasa dirayakan gitu ya karena beatnya itu tuh sangat upbeat banget gitu loh Kak gitu ya jadi ngajak-ngajak kita bergoyang gitu kan aku kalau misalnya lagi capek banget atau misalnya duh kayaknya mau mageran nih hari ini gitu aku kalau dengerin lagu itu tuh langsung full charge gitu ya energinya gitu ratanya teman-teman juga boleh kalau Kanada sendiri suka dari lagu Ya, apa nih ya, Kak ya, kalau ya. pagi-pagi. Sekarang tuh aku lagi suka apa sih yang Selamat Paginya Sherina? Itu Ah, aku lagi selamat suka banget itu. Apa? pagi.
Apa sih judulnya? Aku punya itu ya, OS Serina 2 kan. Itu tuh aku lagi Iya, suka iya. banget. Atau Walaupun ini, banyak jadi parodinya. ngomongin walaupun banyak apa? Parodinya diparodiin, Kak. Iya, Lagu itu. nggak apa-apa. Pokoknya tetap the best lah pokoknya. Sama ini sih, jadi kan aku lagi apa ya, kayak tadi itu nyari-nyari lagu yang kira-kira menurut aku oke, kayak gitu kan. Terus tahun ini tuh Oke. Nah, sepertinya Kak Ratna lagi ini lagi ya. Ya, kayaknya. Oke, kayaknya Kak Ratna hilang lagi ya. Oke, halo. Nah, siap. Halo Kak hai. Ratna. Hai, Iya, aman ya? oke, seperti challenge hidup Mm-mm. ya akan tetap seperti ini, tapi nggak apa-apa. Yang tadi aku ngomongin ini sih, aku tuh lagi suka lagunya JKT48. Aku tuh sebelumnya tuh nggak pernah suka lagu-lagu yang kayak gitu, tapi ternyata beatnya oke. Tahu yang ini nggak sih? Tahu lagu JKT48 nggak sih? Yang ini, yang Yang mana? Aita Kata, Ah, Aita Kata. yang Aita Kata something kayak. Hmm. Iya, itu tuh kayak enak banget beatnya. Aku nggak ngerti artinya apa ya. Terus kayak, aduh gila ini seru banget kayak gitu. Aku sepakat banget. Satu lagi kalau lagunya JKT itu yang ini, OST-nya Pokari. Ah, na, na, Heavy Rotation. Nah, itu juga. Iya, itu juga, aduh ya Allah, kenapa enak banget tuh lagu ya? Ya, bener-bener. Karena beat, nah ya benar aku sepakat banget Kak. Beat-beat yang istilahnya Ah, apa ya? eh, Yang upbeat gitu ya, itu sangat membantu kita untuk maintain emosi kita gitu ya dan menyiapkan mood kita di pagi hari tadi. Nah, Kak Ratna, tadi kan Kak Ratna nyinggung soal ini ya, rutinitas-rutinitas yang ningkatin mood juga gitu ya, Kak. Nah, aku tertarik ketika Kak Ratna tadi sempat mention soal journaling gitu ya. Nah, dalam proses kita bertumbuh pasti banyak banget kan pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang ngebentuk kita hingga hari ini gitu Kak. Kalau misalnya Kak Ratna boleh cerita nih sama kita gitu ya tentang proses journaling gitu. Pertama kali journaling itu karena apa Kak? Apakah sebelumnya udah pernah journaling karena satu kejadian atau ada kejadian tertentu yang akhirnya mau nggak mau memaksa Kak Ratna untuk journaling? Boleh nih Kak cerita sama kita nih. oke. Pertama kali aku bener-bener by intention journaling. Mungkin journalingnya tuh emang ngecatat apa yang aku rasain ya sis ya. Itu Oktober tahun lalu sis. Jadi aku kayak lagi adaptasi di kerjaan dan lain-lain. Yang tadi aku bilang, aku ngerasa insecure ketika pas lagi meeting tuh. Kok cuma teman gue doang yang kerja ya? Kok gue nggak bisa mikir ya? Nah di situ tuh sis. Pengalaman pertama jurnal yang aku tuh di Oktober 2021 ya. Berarti ya, 2022, sorry. Oh ternyata tuh abis journaling tuh aku lega. Aku otak nih kayaknya fresh kayak gitu-gitu kan. Oh ternyata bisa mikir ya, ternyata lega ya ketika dituangkan. Nah itu tuh yang bikin aku oke. Gue nggak hanya pengen ngerutinin, tapi gue ngerasa journaling itu gue butuh. Dan dari situ ternyata ngebantu banget ngurai apa yang ada di kepala. Nah, ngomongin soal mengurai isi kepala gitu ya, Kak. Yang biasanya ditulis sama Kak Ratna dalam journaling itu apa, Kak? Kak Ratna itu tipe orang yang kalau journaling semua kejadian Eh, didetailin gitu ya, atau ada orang yang suka ngedekor-dekor journaling pakai stiker gitu ya, atau kalau 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 aku sih aku lebih suka jepret momennya. Jadi kalau misalnya jurnal aku tuh lebih banyak foto, Kak, karena aku senang banget motret-motret gitu kan. Jadi foto baru aku ceritain gitu. Kalau Kak Ratna sendiri gimana nih Kak proses journalingnya? oke, yang pertama aku anaknya tidak seni ya. Menggambar, mewarnai saya tidak bagus gitu kan, daripada merusak suasana hati, mending apa aja deh, pokoknya wording aja sih. Aku biasanya lebih ke nulis sih sis, karena aku tahu foto pun juga jepretan aku tuh juga nggak oke, dan aku ngerasa lebih paling oke-nya sih udah tepat sih nulis aja tanpa apa-apa gitu. Gitu sih, tapi lebih ke nulis yang
oke, yang aku rasain apa, kejadiannya apa. Udah cukup. Terus kayak hal-hal random yang ada di kepalaku kayak misalnya, oke pagi ini aku pengen makan es krim, terus nanti siang aku pengen nonton, tapi aku harus meeting pagi ini, terus aku khawatir pasti meeting itu kan aku pasti ketemu orang ini, kayak gitu-gitu sih. Jadi hal-hal yang maksudnya itu pas waktu kita kecil kita ceritain itu, terus udah lama bertahun-tahun kemudian mungkin kita nggak pernah cerita lagi ke siapapun kan. Nah, lewat jurnal itu aku ngerasa tuh kayak, oke, ini waktunya untuk aku ceritain juga tanpa aku harus malu ke siapapun, tanpa aku harus malu takut dibaca di hari aku sama orang lain kayak gitu. Gitu sih. I see. Jadi kayak kita nulis diary waktu saat kita remaja gitu ya, Kak, ya. Momen-momennya ya. Ya nggak sih? Kita kan suka banget nih Aduh, udah nulis diary ya saat remaja pakai pena warna-warni, pakai tulisan yang fenomenal pada zamannya. Wah, ini Kak Ratna live lagi nih. Oke, kita tunggu Kak Ratna bergabung lagi ya, guys. Oke. Halo Kak Ratna. hai hai. Ya, ya. Ya bener, ya kerasa kayak nulis lagi pas remaja, dia kayak gitu. Tapi itu udah lama banget ya sih, apa kita sudah setua itu? Tapi akhirnya itu lesson learn apa nih yang Kak Ratna rasakan ketika udah mulai, berarti rutin Kak jurnalingnya? Sampai sekarang kan ya? Mm-mm. eh Sekarang udah bolong-bolong ya sis ya. Jadi nggak tahu kenapa ya aku Hmm. pas lagi down itu tuh rajin nulisnya. Tapi pas kayak lagi middle tuh, lagi middle biasa aja, netral, nggak hype banget, happy-nya nggak down banget, itu enggak. Karena kayak ngerasa, oh tidak ada yang perlu dituliskan hari ini, oke skip gitu. I see. Berarti Kak Ratna ngerasa jurnal ini sebagai media Hmm. untuk regulasi emosi berarti gitu ya Kak? Bisa dibilang kayak gitu sih, sis. Tapi kadang ada juga momen aku capturing the moment. Kayak emang kayak, oke, hari ini kenapa ya? Berarti hari ini menarik banget, aku harus kudu tulis nih, kayak gitu. Biar one day aku pas baca ini tuh aku dapat lagi energinya. Ada yang kayak gitu juga. I see. Wah, menarik nih ya. Jadi nge-capture momen lewat tulisan gitu ya. Karena banyak yang bilang juga bahwa ya tadi ya Hmm. ikatlah ilmu dengan menulis. Kita kadang mungkin Tuh. punya short Hmm. memori yang harus kita abadikan lewat tulisan seperti itu Hmm. ya Kak ya. Wah, menarik banget Yoi. nih. Nah, proses up and down tadi tuh ternyata tadi ya teman-teman ya, nggak bolong-bolong amat jalan kabupatennya ya Kak ternyata ya, dan itu wajar gitu ya. Mungkin jalan Yoi. kabupatennya bolong gitu ya, ditampol dikit-dikit, hingga akhirnya kita belajar juga untuk mengapresiasi diri kita gitu ya Kak ya. Nah, last not least Betul nih sekali. Kak Ratna, aku Hmm. mau nanya, eee, ngomongin soal insecurity tadi dibales dengan Hmm. proses kita up gitu ya. Nah, Hmm. gimana proses Kak Ratna ketika confident dan yakin dengan diri Kak Ratna? Gimana prosesnya atau perasaan yang aku Perasaan rasakan saat boleh, aku iya confident. perasaan boleh, Hmm. ketika confident gitu ya, dan Hmm. memaintain-nya untuk, iya mungkin lebih stabil ya, lebih latihan lagi untuk kita Hmm. afirmasi itu ya, ya namanya hidup kan nggak mungkin di atas dan naik Ya, turun gitu ya, ya Kak, ya. cuma Hmm. ketika lagi masa di atas itu maintain rasa percaya diri tadi gitu ya, sampai kita Hmm. yakin, ya aku menerima diri aku kok ini lagi jaya-jayanya nih, seperti apa Kak Ratna? Menarik, menarik. Memaintain energi biar kita tetap kita tahu, oke ini nggak akan selamanya down, nggak akan selamanya juga kita lagi di atas, kayak gitu. Maintain itu tuh adalah kalau di aku menyadari sisi yang pertama, oke ini lagi nggak baik-baik aja nih, tapi aku yakin ini nggak akan selamanya kok, kayak gitu. Terus pas lagi upnya, pas lagi selebrasinya kan, oh iya, keberhasilan itu tuh biasanya tuh oke kita rayain, oke ini waktunya untuk merayakan, dan ingat juga awalan dari keberhasilan bisa jadi itu adalah awalan dari masalah yang baru, ya nggak sih sis? Contohnya kayak kita lulus kerja deh. Oh, kita senang banget luar biasa lulus segala macam. Ya, besoknya ketika lo masuk, lo akan ketemu deadline, lo bisa jadi ketemu bos yang kayak gimana-gimana dan segala macam. Aku jadi ingat satu ini sih, satu apa ya, quote dari Mas Gun kali ya, Mas Kurniawan Apa Gun itu tuh? selalu bilang kayak
apapun yang kita putuskan dalam hidup, dia akan beserta dengan konsekuensinya. Jadi, ketika kita mutusin sesuatu untuk ngambil satu keputusan, kita udah tahu nih konsekuensinya apa. Nah, itu tuh yang bikin aku mikir kayak, oke, you have to realize this concept, you have to internalize this concept, karena dari situ lo akan apa ya, lo akan bisa survive kayak gitu. Begitu, sis. Wah, Ya, itu sepakat sih ya. banget ya, Kak Ratna ya. Karena Mm-mm. ternyata proses dewasa ini nggak mudah gitu ya, Kak. Banyak hal baru yang kita baru ketahui, Hmm, dan itu nggak ada guidebooknya gitu. Seperti yang Kak Ratna nggak bilang ada. tadi, tinggal proses menerima, proses Hmm, menyadari gitu ya, proses berdamai dengan diri kita sendiri based on pengalaman yang kita alami tadi gitu ya, lesson-lesson apa yang ingin kita bagi gitu ya, lesson apa yang hmm. kita dapatkan dan kita terapkan akhirnya di hidup kita jadi lebih baik lagi. Nah, kalau dari Kak Ratna ada nggak nih closing statement untuk teman-teman? Boleh nih, Kak. Oke, emang kita udah 60 menit ya, Klar ya? Apa masih berapa menit lagi nih, Klar? Soalnya closing statement-nya panjang nih kayaknya. Halo? Kita, halo? Oke, hal. Iya, iya. Ini Ya, kita udah 60 menit ya, Klar ya? Apa masih cepet berapa menit banget, lagi nih? nggak kerasa banget nih, Kak. Kita Oh, 8 menit serius? menuju. Oke, Ya, 8 menit lagi. Closing statement aku berarti 10 menit. Oh, enggak ya. oke, Bercanda, boleh. bercanda. Boleh, gimana nih, Kak? Apa ya? Oke, closing statement dari obrolan kita tadi. Ini sih, sis. Awareness terhadap diri sendiri itu penting adanya. Maksudnya, kita nggak hanya aware terhadap apa yang lagi kita strugglingin, tapi kita juga aware emosi-emosi apa yang lagi kita rasain. Terus kita juga kudu aware patternnya kita tuh kayak gimana. Nah, kenapa penting banget kita untuk aware sama diri sendiri dan pattern-patternnya? Karena bisa jadi one day tuh ada kejadian yang sama, kondisi yang sama, terus yang membutuhkan apa ya? Ternyata tuh gak jauh-jauh solusinya karena kita udah pernah melewati hal-hal yang mirip gitu. Jadi ketika kita tahu patternnya kayak gimana, misalnya nih kayak aku tadi ya, oke aku ketemu sama orang yang energinya high banget. Karena aku sebelumnya udah pernah ketemu sama orang yang kayak gitu, dan yang aku lakukan adalah mungkin awalnya observe dulu, terus abis itu doing the conversation sama dia buat gali dia lebih jauh kan. Nah, itu kan akhirnya aku udah dapet knowledge-nya ya, udah dapet how to-nya ya, kayak gitu. Jadi emang uh, awareness sama diri sendiri dan tahu polanya diri itu sepenting itu sih menurut aku. Karena itu akan ngebantu kita untuk ngambil keputusan-keputusan yang dalam hidup kita sih, gitu. Kan biasanya kalau misalnya kita dihadapkan sama satu kejadian yang kita tuh belum pernah ketemu sama kejadian itu, belum pernah ketemu sama situasi itu, kan kita bingung ya, ini kudu digimanain. Loh kok ini aneh banget ya. Tapi kalau misalnya kita udah pernah ketemu, kita udah pernah ngelewatin, oh kita udah tahu nih. Oh iya, ini nih bisa jadi bagian dari ini nih. Dan gue udah pernah ngelewati hal yang mirip kayak gini sih. Biasanya gue akan kayak gini dan gue bisa ngelakuin kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya kan kita udah tahu kan ya sis jadinya kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku closing statement kudu aware sama diri sendiri itu ya benar-benar aware sih gitu. Oke, sepakat banget ya Kak. Jadi intinya adalah awareness sama diri sendiri, sadar sama Mm-mm, emosi yang dirasakan karena itu juga berpengaruh banget sama respon yang kita berikan sama orang lain gitu ya. Ketika kita udah bisa betul. nerima diri kita, oh iya, aku sadar Hmm, nih aku lagi nggak baik-baik aja, mungkin bisa di-maintain responnya, mengurangi interaksi gitu ya, atau take a break hmm, dulu untuk diri sendiri gitu ya. Wah ini menarik banget nih obrolan sama Kak Ratna malam hari ini ya teman-teman ya. Karena kalau ngobrolin soal perjalanan hmm, dewasa, berdamai ya sama ya. diri gitu ya, perjalanan Mhm, paling jauh itu kan adalah perjalanan kita menyelami diri kita. Tentang ya bagaimana kita betul. menemukan kembali diri kita gitu Kak Ratna ya. Dan ini pekerjaan Hmm, seumur hidup untuk menjadi senantiasa hmm, pribadi yang pembelajar gitu. Kalau misalnya orang-orang sekarang bilang tuh menjadi manusia gitu ya. Nah, menjadi individu yang utuh gitu ya. Gak mudah memang teman-teman ya, Kak Ratna juga, aku juga gitu ya, karena masih berproses dan itu prosesnya seumur hidup gitu ya. Karena
nggak ada remedialnya, kita juga bingung remedialnya gimana gitu ya, ujian-ujian hidup ini gitu. Tapi yakinlah teman-teman, kita tuh nggak akan pernah melewati ini sendirian. Jadi teman-teman, seperti yang Karana bilang tadi, sadari dan jangan lupa berterima kasih dengan diri kita yang udah membersamai kita dalam proses tumbuh, dalam proses berdamai gitu ya, dalam proses sadar gitu ya bahwa diri kita ini adalah manusia yang pasti nggak sempurna, ada celahnya, tapi tidak juga menjadikan kita manusia yang berhenti untuk belajar. Terima kasih Kak Ratna untuk malam hari ini, senang sekali dan Thank hangat you, sekali akhirnya Claire. bisa menemukan diri kita sendiri dan jadinya belajar banyak gitu ya, kayak wah aku mulai hari dengan afirmasi positif, dengerin lagu favorit gitu ya, journaling gitu ya untuk lebih sadar lagi dengan diri kita sendiri. Thank you Kak Ratna dan teman-teman. Sampai ketemu Bye, see you. lagi. See you. Sehat selalu teman-teman.